Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahira Ajara dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Nah, masih pada bingung dong, kenapa Romawi Barat bisa runtuh dan kenapa Timur nggak ngebantuin yang Barat? Nah, desas-desusnya itu katanya Timur itu bukan dari Italia, tapi dari Yunani. Yang jadi masalah, yang masih pertanyaan-pertanyaan itu, apakah karena perbedaan agama Timur dan Barat menjadi runtuhnya Barat? Sekarang saya akan menjelaskan tentang lebih tepatnya keruntuhan Romawi Barat. Oke, di sini saya akan memberitahu bangsa-bangsa yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Yang pertama itu ada 13,48% Anglo-Saxons, terus ada 12,36% dari Vandal, terus ada 10,11% Estrog, terus ada 7,87% Goth, 7,87% Frank, 7,49% Burger. Itu bangsa-bangsa yang menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Nah, masih penasaran tentang penjelasan sebenarnya? Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Kenapa sih? Nah, awal mulai keruntuhan Romawi Barat itu adalah ketika Kekaisaran Romawi Barat mulai terbagi menjadi beberapa negara. Pada tahun 117, Kekaisaran Romawi Barat itu pada puncak kejayaan, dan namun semenjak tahun 376 Romawi Barat mulai melemah akibat meletusnya Goth pada tahun 376 sampai 382 tahun, dan serangan-serangan suku barbar lain. Pada tahun 395, setelah berhasil memenangkan dua perang saudara yang memperorok-orokkan kekaisaran, Kaisaran Theodosius yang ke-1 itu meninggal dunia, dan penerusnya membagi menjadi dua pimpinan, dan keduanya merupakan pimpinan yang tidak cakap. Terus pada tahun 476, ketika Odoacer berhasil menjatuhkan Kaisaran Romawi Barat, terakhir Romulus Augustulus, sang kaisar, tidak lagi memiliki kekuatan politik, militer, ataupun finansial, dan juga tidak dapat mengendalikan wilayah-wilayah Romawi Barat karena sudah direbut oleh suku barbar. Nah, walaupun pengaruh budaya Kekaisaran Romawi Barat masih dirasakan hingga saat ini, tetapi Kekaisaran Romawi ini tidak pernah dapat bangkit lagi. Invasi bangsa barbar juga dikenal sebagai bahasa Jermannya, yaitu Völkerwanderung, yang artinya migrasi masyarakat, adalah periode migrasi manusia intensif di Eropa dari sekitar tahun 376 sampai tahun 800. Intensif di Eropa dari akhir zaman klasik ke awal abad pertengahan. Periode ini ditandai dengan perubahan besar baik dalam Kekaisaran Romawi Barat dan di luar perbatasan barbar. Para migran yang datang pertama adalah suku Jermanik. Yang kedua seperti Goth, Vandal, Anglo-Saxons, terus Lombardi, Suebi, Frisia, dan Frank. Mereka kemudian didorong ke arah barat oleh bangsa Hun, itu namanya oleh Atalia, Laval, Slavia, Bugat, dan Alans. Kemudian migrasi seperti penaklukan Arab, Viking, Norman, Hungaria, Moor, Turki, dan invasi Mongol juga memiliki efek signifikan, terutama di Afrika Utara, semenanjung Liberia, Atlantia, Eropa Tengah, dan Timur. Namun, mereka berada di ruang lingkup periode migrasi. Dan kembali lagi yang saya jelaskan awal, yaitu walaupun
Kekaisaran Romawi Barat masih dapat dirasakan pada saat ini, Kekaisaran Barat itu tidak bisa bangkit lagi karena karena bangsa-bangsa tadi yang saya sebutkan itu yang menyebabkan Romawi Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat di kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Romawi kuno. Di kehidupan sosial, Kekaisaran Romawi sangat luas sehingga dihuni oleh orang yang berbeda-beda. Ada beragam jenis keluarga di Kekaisaran Romawi kuno. Persamaan kedudukan pria dan wanita itu di bawah hukum Romawi itu lebih baik dibandingkan dengan hukum Islam. Orang-orang dari ras dan budaya mayoritas kemungkinan merasa lebih nyaman. Mereka merasa lebih nyaman berada di bawah hukum Romawi. Dan kalau kehidupan politik itu sejak 1500 SM sampai mendekati 500 Masehi, selama 2000 tahun pemerintahan Romawi mereka memakai sistem yang sama. Dengan kata lain, tidak banyak perubahan, meskipun perubahan tetap ada seiring waktu. Jadi mereka tidak banyak mengubah sistem. Jadi mereka tetap memakai sistem yang sama. Di kehidupan ekonomi, sebagian besar orang Romawi adalah menjadi seorang petani dan beberapa petani adalah budak, meskipun sebagian besar adalah orang yang merdeka. Hasil panennya itu berupa gandum, barley, zaitun, anggur, apel, bawang, dan seledri. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka itu di kota. Dan petani Romawi membayar pajak sebagian dengan uang dan sebagian lagi dengan hasil panen. Jadi membayar pajaknya itu dia tidak semuanya pakai uang, tapi mereka memakai uang dan memakai hasil panennya. Sekian video penjelasan dari saya tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Jika kurang tepat, kurang benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.